Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini kelas 5? Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan tentunya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, seperti biasa kita itu kelas 5. Seperti biasa di hari apa ini ya? Selasa. Hari Selasa kita melaksanakan pembelajaran apa? PJ. Oke, tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, tentunya harus apa dulu? Berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Dinar. Kepada Mas Dinar dipersilakan. Ya, semuanya siap? Mas Dinar dipimpin. Ya, tengah ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dinar. Perhatikan anak-anakku semuanya siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kelas 5. Baik, kelas 5. Siapa kita? Oke, tepuk tangan buat kelas 5. Baik anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita laksanakan, Bu Guru tentunya akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini temannya tidak masuk sekolah? Dani. Kenapa Dani? Terus Kail. Mikail sakit perut. Iya, kita doakan bersama semoga teman-teman kita yang pada hari ini tidak bisa berangkat, tidak bisa melaksanakan pembelajaran PJOK, semoga diberi kesembuhan dan semoga di Selasa depan Dani sama Mikail bisa bergabung bersama kami semuanya bersama kita di pembelajaran PJOK. Oke, berarti cuma 2 anak saja ya. Semuanya alhamdulillah yang ada di sini semuanya sehat? Semangat? Siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sebelumnya tepuk semangat. Sebelum kita pada materi inti, seperti biasa kita akan melaksanakan ice breaking dulu anak-anak yang akan dipimpin oleh Mbak Agi. Kepada Mbak Agi, dipersilakan Mbak Agi. Senang ya? Semuanya siap? Ada
tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, siap. Sebelum tentunya setelah kita sudah fresh, sudah melakukan ice breaking, tadi senam penguin, kita sudah melakukan tepuk fokus, nah kita tentunya harus melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas. Ayo, siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita itu apa? Di antaranya kesepakatan kelas tadi satu menghormati kesamaan, terus iya, menggunakan bahasa yang baik dan santun. Yang terakhir yang perlu kalian ingat dan tidak boleh dilupakan adalah tidak adanya bullying di antara kita. Tidak ada bullying karena bullying adalah membunuh karakter peserta didik. Baik, siapa yang masih ingat tentang tepuk bullying ya? Semangat ya, tepuk bullying. Jangan lupa menyakiti, jangan lupa memukuli, jangan lupa caci maki, bullying, no, saya teman, yes. Oke, baik anak-anakku semuanya, kesepakatan kelas sudah kita sampaikan bersama dan tadi yang lebih utama adalah no bullying karena bullying sekali lagi Bu Guru sampaikan menyakitkan buat semuanya dan kita semua saudara. Baik anak-anakku semuanya, sebelum melanjutkan Bu Guru akan memeriksa kerapian baju olahraga kalian. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Barangkali ada yang belum dimasukkan, masukkan dulu. Ya, biar rapi, biar gagah, yang rajin. Oke. Siap ya? Sudah? Oke, luar biasa. Kukunya. Kukunya bersih, kukunya rapi. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Duduk kembali. Baik. Sebelum Bu Guru memasuki tentang materi hari ini, tentunya Bu Guru akan mengulas tentang materi minggu lalu, minggu kemarin. Siapa yang masih ingat di pembelajaran minggu kemarin kita melaksanakan pembelajaran apa ya? Sikap lilin. Sikap lilin. Kalau sikap lilin masih termasuk senam lantai apa bukan Mas Dinda? Senam lantai, pinter. Sikap lilin itu yang masih ingat anak perempuan nih. Sikap lilin itu posisi badan seperti apa? Lurus ke atas seperti lilin. Ya kata Mas Rangga, kalau sikap lilin ya seperti lilin. Lilin itu lurus ke atas. Ada mencong-mencongnya apa tidak? Tidak ada. Gimana kalau lilin itu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian? Siapa yang di rumah sering melakukan roll depan atau guling depan di tempat tidur? Siapa? Iya, Mbak Anggi sama Mbak Siva sama Mbak Fani, Vina, kalau melakukan guling depan menggunakan teknik yang betul apa tidak? Apa langsung guling-guling aja? Menggunakan teknik yang betul. Karena kalau tidak menggunakan teknik yang betul, nanti bisa terjadi cedera pada apa? Otot leher. Pintar sekali. Pada saat kita berguling harus berhati-hati. Apa langsung aja dulu? Harus hati-hati. Nanti di sini kita belajar seperti apa sih guling depan ya, seperti apa sih guling belakang. Nah, juga kita harus memperhatikan tentang keselamatan. Apa? Kalian ingin cedera apa pengen selamat? Selamat. Makanya dalam melaksanakan atau melakukan gerakan apapun yang berhubungan dengan olahraga, kalian harus memperhatikan keselamatan.
memperhatikan keselamatan. Oke? Sekarang kita fokus depan. Nah, ini ada gerakan guling ke belakang. Pertama yang dilakukan adalah kita jongkok dulu. Tapi sebelum guling ke belakang, kita guling ke depan. Ya, di sini ada matras. Di sini nomor 1, 2, 3 dan seterusnya adalah urutan cara yang betul. Cara yang betul ya. Nanti kalian gimana cara melakukannya? Tentunya di sini ada keterangannya terlebih dahulu. Oke, nih materi senam lantai, guling depan dan guling belakang. Senam lantai adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan di atas lantai atau matras dengan gerakan-gerakan tubuh tertentu seperti melompat, berguling, menyeimbangkan dan melakukan gerakan akrobatik. Olahraga ini bertujuan untuk melatih kekuatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan dan koordinasi tubuh. Dan senam lantai berbagai gerakan dilakukan dengan memanfaatkan area lantai sebagai tumpuan. Sehingga diperlukan apa? Matras agar siswa lebih nyaman dan nyaman. Kalau tidak ada matras, coba kalian bayangkan. Kamu mau guling ke depan, badannya seperti apa? Sakit, makbek kayak gitu ya. Makanya kita harus menggunakan matras agar badan kita terhindar dari cedera. Nah, gerakan dasar senam lantai yang dipelajari di kelas 5 adalah yang pertama, nanti kalian akan melaksanakan guling depan atau forward guling atau roll depan. Pengertian guling depan itu apa? Guling depan adalah gerakan berguling ke depan menggunakan bahu, punggung, atas sebagai tumpuan. Gerakan ini bertujuan melatih keseimbangan, kelenturan, dan koordinasi tubuh. Langkah-langkah. Posisi awal berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, tangan lurus ke atas. Persiapannya membungkukkan badan dan hingga kedua tangan menyentuh matras. Gerakan guling. Tekuk siku sedikit dan masukkan kepala ya ke dada. Jadi mulutnya harus mengikam atau ditutup, nggak boleh membuka. Terus dorong tubuh ke depan dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Bahu dan punggung atas menyentuh mata terlebih dahulu. Gulingkan tubuh hingga pinggang dan kaki mengikuti gerakan. Posisi akhir, setelah berguling, kembali tubuh ke posisi duduk, jongkok, dan lalu berdiri tegak kembali. Paham ya? Tentang urusan ini bahwa kalian nanti duduk dulu, posisi tangan ditempelkan ke matras dulu, dagunya ditempelkan ke dada. Nanti menggunakan alat bantu karton bagi yang belum bisa melakukan secara sempurna, tapi yang sudah mahir tanpa menggunakan karton. Nah, posisi kepala nunduk dan langsung berguling secara cepat. Selanjutnya ini gerakan guling depan. Diawali dengan berdiri, posisi agak jongkok, agak nungging. Posisi kepala, perhatikan jangan sampai salah. Berada di kepala bagian belakang, berguling, terus setengah jongkok, terus berdiri. Paham ya? Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Jelas? Oke, lanjut. Hal yang perlu diperhatikan, pastikan kepala tertunduk dan dagu menempel ke dada. Agar apa? Lebih aman, pintar. Dorongan tangan harus kuat. Agar apa? Agar tubuh dapat berputar secara sempurna. Nah, selanjutnya adalah guling. Lawan dari guling depan apa? Guling belakang atau disebut backward guling atau roll belakang. Pengertian dari roll belakang adalah gerakan berguling ke belakang menggunakan punggung. Punggung ya, jangan salah. Kalau ini dada, kalau ini punggung. Menggunakan punggung, bahu sebagai tumpuan dengan tujuan melatih kekuatan otot tangan,
depan untuk persiapan melumpuh. Seperti itu. Gerakan mengguling, bungkukkan tubuh dan jatuhkan pantat ke mata. Langsung ke belakang dengan gerakan yang cepat. Terus ketika punggung menyentuh matras, letakkan kedua tangan di samping kepala menahan tubuh. Ya, jangan sampai tangannya lepas. Kayak di sungai ada terjebalik. Akan terjadi apa? Cedera di bagian mana? Leher bagian apa? Belakang. Dorong tubuh menggunakan tangan hingga kaki melewati kepala. Sampai sini paham? Ada yang perlu dipertanyakan? Nah, ini posisi akhir. Gulingkan tubuh hingga kembali duduk dan jongkok. Diusahakan kalian habis guling, langsung duduk lagi. Tidak habis itu tidur ngaplang-ngaplang kayak gitu. Nggak boleh ya. Tapi habis roll belakang langsung jongkok lagi. Yang selanjutnya hal yang perlu diperhatikan saat guling, dagu tetap menempel ke dada agar leher terlindungi. Gunakan tangan untuk mendorong tubuh saat melewati kepala. Oke, sampai sini paham? Oke, inilah gerakan roll belakang. Kalau roll depan hadapnya ke depan, kalau roll belakang berarti harus membelakangi matras. Posisinya jongkok, tangannya berada di samping telinga, berjuling, lehernya tempelkan matras, langsung jongkok kembali. Tuh ya. Nah, ini ada video, kalian amati. Kita nonton bersama. Kita amati semua sebelum ada pertanyaan. Ikuti. Yang pertama dengan cara sikap duduk terlebih dahulu, kemudian tangan diluruskan, kemudian tangan dilekatkan di matras, kemudian kepala didekatkan, Perhatikan ya. dagu nempel ke dada, dan selanjutnya pantat diangkat dan digulingkan ke depan akan membentuk suatu lingkaran. Dan disitulah yang namanya rode depan. Sekali lagi langkah-langkah ini harus diikuti secara seksama. Selanjutnya kita akan melakukan Tapi roll depan berarti roll belakang. Perhatikan cara yang betul. Sama seperti melakukan kegiatan roll depan. Langkah yang pertama adalah duduk dengan lutut ditekuk, kemudian kedua tangan didekatkan ke telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Selanjutnya digulirkan atau kaki yang tadi ditekuk digulirkan ke belakang melewati atas kepala dengan dorongan ke belakang, dengan dorongan tangan akan membentuk suatu lingkaran, yaitulah namanya roll belakang, dan kembali lagi ke posisi sikap duduk seperti awal sebelum pelaksanaan. Itulah langkah-langkah untuk melakukan roll belakang. Siap? Semuanya bisa? Paham? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita kasih tepuk semangat. Langsung dimohon kepada anak-anak untuk bisa membacanya materi dibaca dulu materi tentang roll belakang. Tadi sudah mengamati video, sekarang kita belajar dalam teori yang ada di buku. Dipersilakan, Bu Guru kasih waktu 2 menit atau 3 menit untuk bisa belajar memahami apa itu roll belakang, apa itu roll depan. Tadi juga kalian sudah mengamati langsung
di video pembelajaran bahwa roll depan adalah gerakan seperti apa, roll belakang seperti apa. Diamati, dibaca. Sudah? Sudah bisa dimengerti? Oke. Kalau sudah dimengerti tentang materi yang ada di modul atau ada yang di buku, sekarang Bu Guru mau bertanya nih. Siap semuanya? Nah, ini menandakan kalian sudah memahami betul apa tidak materi yang kalian pelajari barusan. Apa yang kalian pahami tentang berguling? Apa itu berguling? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau menjawab? Apa itu berguling? Ya, siapa yang mau menjawab? Apa itu berguling? Halo? Bu, Ya, Mas Dinar. berguling merupakan salah satu gerakan dalam senam lantai yang dalam pelaksanaan menyatakan kedua konsep perpindahan berat badan dengan posisi tubuh membulat di atas matras. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Mas Dinar. Betul tidak apa yang Mas Dinar sampaikan bahwa mengguling adalah proses dengan cara membulatkan badan ke arah belakang. Betul? Oke, selanjutnya kita pasang buka mata. Sebutkan macam-macam gerakan berguling. Ada berapa? Ya, Mas? Ada dua. Betul? Betul. Tepuk tangan buat Mas Dias. Bahwa di dalam materi guling ada dua macam, yaitu guling depan dan guling belakang, atau kita sering sebut dengan roll depan, roll belakang. Yang terakhir, ayo pasang buka mata. Alat yang digunakan saat berguling adalah apa, Mbak Anggi? Iya, pintar, semangat. Tepuk tangan buat Mbak Anggi. Dalam pembelajaran yaitu matras dan kertas karton. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kalian sudah mengamati materi yang tadi guru tayangkan di video, sekarang kita praktek langsung, ya. Tepuk semangat. Ayo kita bersama-sama menuju ke lapangan. Kita 4, 5, lagi yang kencang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tarik nafas pelan, lepas ke atas, seperti biasa. Tahan berapa detik? 7. Dihempaskan bersama ya. 1, 2, mulai. Wow. Oke, boleh kembali duduk kembali. Kelas 5. Kelas 5. Mengamati dulu gerakan teman kalian. Ya. 1, 2. Paham ya? Posisi tangan rapat, jari-jari membuka. Kepalanya nanti jangan buru-buru ya, jangan terlalu buru-buru. Kalau buru-buru nanti berakibat fatal. Dagunya tempel, baru masuk. Ya, itu akan lurus. Perempuan, Mbak. Yuk. Afni. Vina, biasa. Jari-jari membuka dulu, tekuk, tempelkan. Langsung ke belakang, yang sudah melakukan ke belakang. Oke.
Ya, kalau gantung nanti bisa terjadi cedera. Perhatikan. Lagi. Oke. Ya, Mbak Siva. Agni. Langsung gerakannya nggak boleh lambat. Kalau lambat nggak bisa. Langsung. Wis. Nah, yuk. Gerakannya langsung. Wis. Yuk, langsung aja nggak apa-apa. Nah, posisi tangan. Ya. Satu, dua. Ya. Ya. Tuh, dua, tiga, langsung. Seperti ini. Perhatikan. Dagunya nempel dulu. Balik, langsung. Ya, lagi. Balik lagi sini, ada di sana. Tunduk dulu, baru diangkat. Ya. Yuk Anggi. 1, 2, 3. Nah, lagi. Gerakannya lebih cepat lagi. Oke, ya. Perhatikan sekarang dua permainan ataupun kedua teknik dilakukan dengan satu kali lintasan, yaitu roll depan dulu disambung roll belakang. Oke, secara cepat. Mundur 2 langkah ke belakang. Ya, roll depan dulu baru roll belakang. Tuh, 2, 3. Langsung. Langsung. Ya, pintar. Yuk. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita melakukan kegiatan ataupun praktek yang sangat luar biasa sekali, tadi sudah melaksanakannya dengan baik dan betul dan sesuai dengan teknik yang sudah Bu Guru berikan di ruang kelas. Tapi sekarang tiba saatnya kita melaksanakan asesmen, ya, sesuai dengan kelompoknya ya. Ballpointnya dikeluarin dulu, satuan. Ya. Yuk. Diisi ya, dibagi satuan. Yuk, diisi ya. Isi asli itu. Isi lampu. Ya. Isi asli itu. Ya, diisi. Kalau yang ada yang enggak ya. Diisi dulu namanya kalian. Nih yang nggak bawa pulpen, Bu Guru pinjami ini. Ini lagi diisi. Enggak, nanti yang isi. Ya. Diisi dulu nama kalian dan kelas tentunya ya. Kalian kelas 5 semuanya diisi dulu. Sini menggerombol Mbak, musyawarah itu asesmennya. Ya, dikerjakan. Nanti kelompok kelompok mana yang hasilnya maksimal. Yuk. Kelas 5 dan namanya ditulis. Yuk. Ya, diisi tentang pembelajaran tadi yang sudah Bu Guru sampaikan dan kalian sudah praktekkan bersama dengan gerakan yang sangat luar biasa sekali. Di situ ada beberapa pertanyaan dan sudah diterangkan juga di dalam kelas.
Ya, disilang boleh, dilingkari boleh. Sesuai dengan pengamatan kalian dan sesuai dengan materi yang sudah kalian dengar dari Bu Guru yang sudah menjelaskan di kelas ya. Baik dari roll depan ataupun guling depan, roll belakang atau guling belakang. Nih Mas, kamu belum dapat, bilang loh. Nah, yuk, waktunya 5 menit lagi. Yuk, diamati per materi, per soal diamati dengan baik. Itu pertanyaannya sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan di kelas dan materi atau kegiatan yang sudah kalian praktekkan. Sudah? Kalau sudah, dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Ya. Diletakkan di kolom sesuai dengan kelompoknya, ditumpuk. Nah. Ya. Sudah? Hari ini saya belajar gerakan guling depan dan guling belakang, dan yang paling menarik bagi saya adalah guling depan karena gerakan sederhana tapi melibatkan banyak bagian tubuh. Saya juga belajar bahwa penting untuk memahami setiap langkah senam lantai agar tidak cedera. Namun saya masih kesulitan dengan guling belakang karena sering kehilangan keseimbangan saat mendorong tubuh. Jika tidak paham, saya akan bertanya kepada guru atau teman, mencari paduan tambahan seperti video dan berlatih lebih sering agar bisa menguasai gerakan dengan baik. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Mbak Anggi sama Mas Apan. Yuk kita kasih tepuk tangan yang semangat. Oke, terima kasih kepada Mas Apan dan Mbak Anggi yang sudah memberikan refleksinya hari ini. Oke anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita akhiri pada kali ini, gimana perasaan kalian melaksanakan pembelajaran roll depan dan roll belakang? Senang apa tidak? Oke, sekali lagi sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdiri terlebih dahulu. Berdiri yuk, Mas Dinar untuk bisa memimpin doa. Ya, nanti dulu ya sebelum kita pimpin doa. Tentunya kalian sudah paham ya tentang materi hari ini ya dan teknik yang betul. Oke, siap? Halo, kalian sudah bisa memahami tentang teknik dan materi pada hari ini? Sudah, oke, alhamdulillah. Baris yang betul, baris untuk tidak di atas matras ya. Yuk, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita, Mas Dinar. Kepada Mas Dinar dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Dinar. Yuk kita melakukan, silakan Mas Dinar untuk kembali ke tempat. Kita melakukan pendinginan terlebih dahulu. Tarik nafas. Lepas. Atas lagi, tarik lebih tinggi lagi. Tarik dari hidung. Empaskan bersama. Oke, sekian Bu Guru mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan Bu Guru juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam Bu Guru menyampaikan materi kurang dapat dipahami oleh kalian semua, dan sekali lagi Bu Guru mengucapkan terima kasih kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik dan benar. Sekian saja, kita dapat bertemu lagi di materi berikutnya yaitu tentang sikap lilin sudah kita laksanakan, berarti roll meroda. Siapa yang udah tahu gerakan meroda? Oke, seperti kalau orang Jawa bilang koprol ya, dari samping, meroda dari samping. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita kasih tos dulu. Kelas